Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Persyaratan pribadi Inter Milan dengan Hector Bellerin disepakati. Hector Bellerin menjadi target utama Inter Milan untuk menggantikan posisi Achraf Hakimi yang bergabung ke PSG. Menurut laporan Sport, persyaratan pribadi antara Inter dan Bellerin sudah disepakati. Akan tetapi, Arsenal masih belum memberikan respon terkait usaha Inter Milan untuk mendatangkan Bellerin. The Gunners sendiri dikabarkan hanya ingin menjual sang pemain secara permanen dengan harga 20 hingga 25 juta euro. Sedangkan Nerazzurri memberi tawaran status pinjaman dengan klausul pembelian secara permanen. Masih harus ditunggu bagaimana keputusan Arsenal akan tawaran tersebut, mengingat mereka sedang membutuhkan dana segar untuk membeli pemain baru. Manchester City dan Arsenal kejar tanda tangan Denis Zakaria. Menurut Tribal Football, Manchester City kini menghidupkan kembali minat kepada gelandang bertahan milik Mönchengladbach, Denis Zakaria. Selain Manchester City, ada klub Premier League lain yang menginginkannya. Klub tersebut adalah Arsenal. The Gunners memang sedang mencari pendamping bagi Thomas Partey. Namun, mereka kini harus sekaligus mencari pengganti bagi Granit Xhaka yang akan cabut ke AS Roma. Laporan itu juga menyebut sampai sekarang Manchester City maupun Arsenal masih belum melepas penawaran untuk Denis Zakaria. Di sisi lain, Gladbach disebut akan berusaha untuk mempertahankan gelandang jangkung itu setelah berlibur usai bermain di Euro 2020. Mantan kiper Arsenal jadi pahlawan Argentina. Karir kiper timnas Argentina, Emiliano Martinez, meroket setelah dibuang Arsenal pada September 2020 ke Aston Villa. Dari yang tadinya lumutan di bangku cadangan The Gunners, dirinya sukses memantapkan status kiper nomor 1 Argentina di Copa America 2021. Ia bahkan mendapat apresiasi dari Lionel Messi. Martinez menjadi pahlawan Argentina untuk lolos ke final setelah menyingkirkan Kolombia lewat adu penalti. Martinez berhasil menebak arah tendangan Davinson Sanchez. Kemudian tendangan Yerry Mina. Dan terakhir, Edwin Cardona ke sisi kirinya. Martinez sendiri sempat menjadi pilihan utama Arteta lantaran Leno mengalami cedera. Ketika Leno kembali, Martinez kembali jadi pilihan kedua dan ia akhirnya memutuskan untuk hengkang. Ironis memang, ketika Arsenal saat ini sibuk mencari kiper baru lantaran Leno yang dikabarkan akan dilepas, mereka justru membiarkan Martinez pergi begitu saja. Masa depan Manuel Locatelli diketahui setelah Euro 2020 berakhir. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, sebelumnya telah mengatakan bahwa The Gunners telah mengajukan penawaran resmi untuk Manuel Locatelli. Akan tetapi, Juventus juga sangat tertarik mendatangkan sang pemain. Juventus hanya terkendala soal biaya dan dikabarkan mereka akan memberi solusi dengan penukaran pemain. Menurut laporan Sky Italia, Manuel Locatelli sendiri sebenarnya hanya ingin bermain di Italia dan di klub yang berlaga di Liga Champions. Oleh karena itu, kans dirinya untuk bergabung dengan The Gunners sangatlah rendah. Selain itu, dirinya juga sudah mengutarakan keinginan untuk pindah ke Turin. Namun demikian, keputusan final mengenai masa depan pemain jebolan Akademi AC Milan ini hanya akan diketahui setelah Euro 2020. Karena Italia masih akan berlaga di partai final melawan Inggris. Arsenal segera selesaikan kepindahan Ben White ke Emirates Stadium. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Arsenal berada di ambang penyelesaian langkah untuk mendatangkan Ben White dari Brighton. Ben sendiri dikabarkan akan diumumkan sebagai pemain Arsenal setelah Euro 2020 berakhir.
The Gunners mencapai kesepakatan akhir di angka 50 juta pound sterling sesuai dengan permintaan Brighton. Hal ini juga dikonfirmasi Fabrizio Romano di akun Twitternya. Arsenal masih percaya diri dan bekerja untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Brighton untuk Ben White dalam kesepakatan permanen. Persyaratan pribadi telah disepakati. Tentu seluruh fans Arsenal sudah tidak sabar menanti pengumuman resmi dari Arsenal untuk beberapa rekrutan baru mereka di musim panas kali ini. Beberapa pemain sudah ambil bagian di sesi latihan pertama Arsenal. Sead Kolasinac diharapkan bisa menemukan klub baru sebelum jendela transfer ditutup pada akhir Agustus nanti. Namun untuk sementara ini, ia telah kembali ke Arsenal untuk mengikuti sesi latihan pramusim di London Colney. Emil Smith-Rowe, Callum Chambers, Thomas Partey, Nicolas Pepe, dan pemain lain yang tidak menjalani musim panas dengan tim nasional ikut ambil bagian dari sesi latihan pertama. Namun, mereka yang bermain untuk negaranya di kompetisi internasional seperti Euro 2020 dan Copa America masih absen. Arsenal juga akan menunggu pemain lain seperti Lucas Torreira dan Bernd Leno untuk bisa segera bergabung dengan rekan-rekan lainnya di London. Gabriel Magalhaes yang batal membela Brasil juga akan kembali, namun ia akan menjalani masa pemulihan dengan tim medis Arsenal. Mikel Arteta beruntung bisa bekerja sama dengan Pep Guardiola. Cesc Fabregas berbicara tentang Mikel Arteta selama menjadi manajer The Gunners. Arteta pertama kali datang ke Arsenal sebagai pemain yakni 2 minggu setelah kepergian Fabregas ke Barcelona untuk bermain di bawah arahan Pep Guardiola. Sedangkan ketika Arteta pensiun, ia menuju Manchester City untuk menjadi asisten Pep Guardiola. Meski tak pernah bermain bersama, Fabregas merasa dekat dengan rekan senegaranya tersebut. Ia mengatakan jika Arteta sangat beruntung bisa bekerja sama dengan Pep Guardiola. Arteta sangat beruntung berada di sisi Pep, itu seperti persiapan besar untuk pelatih muda. Jika saya mendapat kesempatan yang sama, saya bisa mendapatkannya tanpa keraguan, ujar Fabregas kepada Talksport. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!